Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana dari pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer setelah tahun 2023 atau tepatnya setelah bulan November 2023. Dan belum lama ini Menteri Pan-RB telah bersurat kepada PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi pusat dan instansi daerah agar segera menyusun rencana strategis untuk bisa mengatasi permasalahan honorer tersebut. Dan tentunya pada tahun 2022 dan 2023 besok untuk dua profesi yaitu guru dan tenaga kesehatan semoga bisa semuanya terselesaikan dengan pengangkatan menjadi P3K atau seleksi P3K dengan menggunakan afirmasi atau tambahan nilai. Tetapi bagaimana jika ada guru ataupun tenaga kesehatan dan profesi lain yang setelah tahun 2023 belum bisa terangkat menjadi ASN ya, baik itu CPNS maupun P3K. Jadi di hari ini pada website Menpan muncul berita bahwa tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing. Bagaimana isi dari berita tersebut? Kali ini kita akan coba bacakan dan nantinya kita akan coba komentari terkait dengan rencana pengalihan tenaga honorer menjadi outsourcing. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah berita yang dimuat pada website menpan.go.id terkait dengan rencana dari pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer setelah tahun 2023. Dan judul beritanya adalah instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-ASN di tahun 2023 sesuai karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing. Jadi kita coba bacakan. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Cahyokumolo menghimbau para pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan ex-tenaga honorer K2 paling lambat 28 November 2023. Hal ini tertuang dalam surat Menpan RB nomor bla 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 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal utama yang diharapkan, PPK diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi di sini jelas ya bahwa nantinya dimohon kepada PPK untuk bisa menyusun langkah strategis menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi semoga tidak semata-mata yang tidak jadi ASN langsung dipecat gitu ya. Jadi PPK pada kementerian, lembaga, dan daerah tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta. Imbus Cahyo, instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Kemudian Menteri Cahyo mengungkapkan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai kesepakatan dengan DPR RI, 7 Komisi Gabungan DPR RI. Pada 2005 hingga 2014, berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220 dan THK 2 sebanyak 209.872. Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092. Jumlah tersebut seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60% bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum. Secara kebijakan, kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48/2005,
Junto PP nomor 43 2007. Dan terakhir diubah dalam PP nomor 56 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam PP tersebut tertulis bahwa THK 2 diberikan kesempatan untuk seleksi 1 kali. Hasilnya dari 648.462 THK 2 yang ada di database tahun 2012 terdapat 209.872 THK yang lulus seleksi dan 438.590 THK 2 yang tidak lulus. Pada tahun 2018 sampai 2020, sebanyak 438.590 THK 2 mengikuti seleksi CASN, CPNS, dan P3K. Per Juni 2021, sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021, terdapat sisa THK 2 sebanyak 410.010 orang. Dari 410.010 orang THK 2 tersebut terdiri atas tenaga pendidik sebanyak 123.502, tenaga kesehatan 4.782, tenaga penyuluh 2.333, dan tenaga administrasi 279.393. Sejumlah 184.239 dari tenaga administrasi tersebut berpendidikan D3 ke bawah, yang sebagian besar merupakan tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor Pemda, dan administrasi di puskesmas atau rumah sakit. Pada seleksi CASN, CPNS, dan P3K 2021, terdapat 51.492 THK 2 yang mengikuti seleksi, sementara yang lulus seleksi masih dalam proses penetapan NIP dan pengangkatan. Menteri Cahyo menerangkan penyelesaian pegawai non-ASN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. PP Nomor 49 Tahun 2018 diundangkan pada 28 November 2018. Maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan P3K, impuh Menteri Cahyo. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K, imbuh Menteri Cahyo. PP Manajemen P3K mengamanatkan PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, PPK diamanatkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Cahyo menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi. Sedangkan dengan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahannya yang mereka peroleh. Jelas mantan Menteri Dalam Negeri ini. Jadi menurut saya penyelesaian terkait dengan honorer ini sudah baik ya, karena untuk 2 profesi yang paling besar yaitu guru dan tenaga kesehatan sudah diprioritas untuk bisa menjadi P3K di tahun 2022 dan 2023, dan semoga itu bisa selesai semuanya ya. Dan terkait dengan tenaga honorer yang nantinya tidak bisa menjadi ASN setelah tahun 2023 akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing gitu ya. Jadi saya masih kepikiran dengan rencana ini gitu ya. Apakah nantinya guru, kemudian perawat, kemudian penyuluh pertanian ataupun profesi lain yang masuk ke dalam jabatan fungsional yang bisa diangkat menjadi P3K harus bekerja pada perusahaan untuk bisa ditempatkan di sekolah-sekolah, untuk bisa ditempatkan di rumah sakit, atau bagaimana gitu ya. Atau tidak pakai pihak ketiga tetapi pemerintah mengangkat sendiri para pegawai ini atau para karyawan yang tidak bisa diangkat menjadi ASN ini
untuk menjadi outsourcing gitu ya. Jadi polanya belum jelas gitu ya. Tapi menurut saya kalau para guru kemudian para perawat ini ya dipekerjakan di perusahaan untuk kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah dan ditempatkan di rumah sakit, bagi saya kurang pas gitu ya. Walaupun tentunya dengan pengalihan status menjadi outsourcing ini ada payung hukumnya ya, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan pastinya akan lebih sejahtera dibandingkan menjadi tenaga honorer yang tidak jelas standar pengupahannya itu ya. Dan semoga kementerian, lembaga, dan daerah bisa menyusun rencana strategis yang tentunya tidak merugikan para pegawai honorer saat ini. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada yang dirugikan ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.